Baik, pembahasan kita pada saat ini adalah masuki topik 8, modul LTDC, Introduction to Programming with Python. Topik 8 ini kita akan bahas mengenai list. Oke, list. Apa yang akan kita pelajari? Di topik ini kita akan pelajari bagaimana kita menggunakan data string list ya. Kita akan pelajari bagaimana sebuah list dapat menyimpan data, bagaimana menambahkan data ke dalam sebuah list, lalu mengakses data di dalam sebuah list, lalu menggunakan loop di dalam sebuah list, dan mencari serta mengurutkan sebuah list menggunakan function yang ada di dalam Python. Oke, ini ruang lingkup dan apa yang akan kita pelajari di topik ini. Oke, masuk pada materi. Sebuah variabel ini menyimpan satu item data, ya. Contoh misalnya kita punya variabel nama. Maka variabel nama hanya bisa menyimpan satu data. Misalnya nama sama dengan Michael, ya. Ketika variabel tersebut diisi dengan nama yang lain, maka isi variabel sebelumnya itu akan hilang. Itulah makanya sebuah variabel hanya bisa menyimpan satu item data saja. Sedangkan sebuah list ini bisa menyimpan beberapa data ya. Jadi sebuah list ini lebih lebih banyak ya data yang bisa disimpan dibandingkan sebuah variabel ya. Nah, sebuah list ini ada memiliki apa namanya sebuah indeks ya, di mana setiap indeks dari item tersebut akan menentukan data yang bisa disimpan di dalam sebuah list ya. Nah, sebuah list juga memiliki identifier seperti sebuah variabel ya. Nah, identifier dari sebuah list ini menggunakan kurung siku ya, di mana di dalamnya itu ada angka indeks. Nah, setiap data item ini dipisahkan dengan tanda koma ya. Sebuah list ini dapat menyimpan beberapa item dan item-item yang tadi disimpan itu bisa eh, dengan tipe data yang berbeda ya. Nah, bagaimana kita mendeklarasikan sebuah list di dalam Python? Untuk mendeklarasikan sebuah list di dalam Python ini, di sini kita bisa gunakan tanda kurung siku. Ya. Kemudian kita juga bisa mendeklar sebuah list dengan langsung mengisi data di dalam sebuah list. Ya. Kita lihat data di sini. Ini ada data berupa angka, satu, 2, di sini ada data string ya. Ini juga data string, ini juga angka dengan angka desimal ya. Sini masih ada tanda koma ya, ini ada salah. Oke. The first index is zero ya. Jadi untuk mengakses data di dalam sebuah list, ini setiap data ini memiliki angka indeks ya. Data yang pertama itu indeksnya 0, data kedua indeks 1 dan seterusnya ya. Kita dapat mengakses data dari angka indeks tadi menggunakan identifier. Contoh di sini kita punya list namanya mylist kurung siku 0. Artinya ini kita akan mengakses data yang ada di indeks yang ke-0 ya. Kemudian misalnya di sini contoh kita membuat atau memiliki sebuah list namanya the data, lalu disimpan di sini ada 4 isi data dari list the data. Nah, ketika kita mau menampilkan data yang pertama, berarti kita ambil indeks yang ke-0 dari the data ya. Kita coba praktekkan. Oke, sini misalnya kita siapkan the data. Silakan dibuka ya Python-nya. Ini langsung diisi. Yang pertama yellow, kemudian angka 2, lalu yellow, terus ada angka 1112. Kurung siku ya, yang digunakan adalah tanda kurung siku. Nah, kalau kita mau menampilkan data yang pertama dari field ada list the data, maka tuliskan di sana the data indeks yang ke-0 ya. Kalau seperti ini apa yang terjadi? Coba simpan terlebih dahulu. Misalnya list simpan saya simpan di sebentar ya. Kita coba run.
Maka di sini ditampilkan tulisan hello ya. Karena isi indeks yang ke-0 adalah hello ya. Baik, seperti itu. Nah, program berikut ini kita bisa menambahkan atau melakukan perhitungan penjumlahan data yang ada di dalam sebuah list. Misalnya list ini indeks yang ketiga, mau ditambahkan dengan list yang ada di indeks kelima. Ya. Indeks ketiganya itu adalah ini 0, 1, 2, 3, berarti angka 8. Indeks kelimanya berarti angka 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Nah, kita buat seperti ini ya. Oke, kita coba praktekkan. Ini saya hapus. The data isinya adalah angka 1, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 4, 1. Kemudian ini saya hapus. Kita isi variabel total, the data, list the data, indeks yang ketiga, ditambah dengan the data, indeks yang kelima. Lalu kita tampilkan hasilnya print isi variabel total ya. Kita simpan, lalu kita run. Maka hasilnya adalah 13 ya. 0, 1, 2, 3, 8 ditambah 5. 13 ya. Oke, lanjut. Outputting data, menampilkan data ya. Kita dapat menggunakan perintah print untuk menampilkan isi dari sebuah list ya. Nah, outputnya tadi akan meliputi tanda kurung siku dan juga tanda koma di antara setiap isi dari list. Nah, contoh yang tadi misalnya kita print the data ya. Jadi kita akan mencetak isi dari list data ya. Simpan lalu kita run. Nah, seperti ini hasilnya ya. 1568 sampai dengan saat angka 1 ini ada tanda kurung siku dan dipisahkan dengan tanda koma. Itu untuk menampilkan isi dari sebuah list ya. Storing data, kita juga bisa menyimpan data ya di dalam indeks tertentu dengan melakukan assigning sesuai dengan indeks yang akan kita isi ya. Di sini contohnya kita mau mengisi indeks yang kalau dan angka 10, tinggal kita tuliskan seperti ini ya. Kita coba buat contoh yang tadi. Misalnya di sini the data indeks yang ke-0, di angka yang pertama kita isi dengan angka 100 misalnya ya. Nah, nanti ketika di print datanya akan ditampilkan yang terbaru ya. Di sini angka 100 yang pertama. Coba kita simpan lalu kita run. Nah, jadi sini ada angka 100. Itu untuk menyimpan data pada indeks tertentu ya, spesifik indeks. Lalu ada juga appending data. Oh, sorry, ini ada catatan bahwa kalau kita mau menyimpan data dalam sebuah indeks, pastikan sudah ada isi datanya ya. Contoh di sini kan sampai dengan indeks yang ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak bisa menyimpan di indeks yang ke-6 karena tidak ada datanya ya. Kalau ini kita lakukan indeks yang ke-6 pasti akan terjadi error. Lalu bagaimana kalau kita mau nambahkan indeks yang tambahan indeks yang baru? Kita bisa gunakan perintahnya menggunakan append ya. Contoh di sini kita mau menambahkan data yang baru menggunakan input ya. Coba ini kita tambahkan the data dot happen int input enter a number. Kedua nih ya. Kurung kurung kurung. Kurungnya ada 3 ya, karena sini bukannya 3 nih. Ini kurang 1 kurungnya ya. Lalu setelah dimasukkan, kita tampilkan lagi nih the data. Coba ya kita simpan, lalu kita run. Nah, hasilnya
Bentar ya, kelihatan. Coba kita run. Oh, nggak kelihatan di bawah. Nah, ini ada enter a number ya. Misalnya temukan 200, enter. Nah, maka 200 akan ditambahkan di sini sebagai elemen yang baru ya. Oke, itu append data. Nah, berikutnya sebagai contoh, program ini akan membaca 10 angka dari user, di 10 angka, dan menyimpan setiap angka tadi dalam sebuah list scores ya. Nah, input yang pertama akan disimpan di dalam indeks yang ke-0. Input yang terakhir akan disimpan di indeks yang ke-9 ya, menggunakan append. Oke, kita coba buat ini, saya hapus. Jadi namanya scores sama dengan kurung siku. Ini berarti kita mendeklarasikan sebuah list yang namanya scores. Lalu kita isi for x in range menggunakan looping. Ya. Ini sampai 10, kita mau sampai 5 saja ya. Indeks 0 sampai dengan indeks yang keempat. Lalu di sini kita in, enter, score for student. Oke, koma x. X ini kan nanti mulai 0, 1 sampai dengan 4 ya. Score happen yang T input buka tutup 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 ya. Lalu di sini keluar dari looping kita print scores. Oke. Nah, jadi program ini kita mendeklarasikan sebuah list yang namanya scores ya, tapi belum diisi. Kalau diisi menggunakan looping for x in range 5, berarti mulai x yang 0 sampai dengan indeks yang keempat. Dan dia tulis enter the score for student ya. Nanti di sini student yang ke-0, enter for student yang ke-1 dan seterusnya sampai dengan ke-4. Nah, di bawahnya itu akan ada muncul kursor kedip-kedip untuk kita input dan nanti menambahkan ke dalam list scores. Lalu ditampilkan isi dari list scores ya. Coba kita simpan, lalu kita run. Nah, enter the score for student 0 ya. 0, dan saya masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu ditampilkan nih print scores isi dari list scores 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu untuk menambahkan data di dalam sebuah list. Oke, tugas. Write a Python program that creates an empty list. The program should ask the user to input 5 numbers that are each stored in the list. Add together the numbers in the list and output the total. Tuliskan sebuah program Python yang akan membuat sebuah list yang kosong. Kemudian program tersebut meminta user untuk masukkan 5 angka ya yang akan di-store di dalam sebuah list. Lalu jumlahkan angka tadi dan tampilkan totalnya ya. Silakan kerjakan soal ini sebagai nilai UAS untuk mata kuliah pemrograman ya. Berikutnya tentang removing data. The function remove lets you select which data item to remove from the list ya. Jadi ada function remove untuk menghapus data yang akan kita hilangkan dari sebuah list ya. The function takes the data to find and remove as a parameter. Jadi function remove ini akan mencari data di dalam sebuah list lalu dihapus data tersebut ya. Yang dihapus adalah data item pertama yang ditemui ya.
Nah, contoh di sini my list isi 01, 1, 2, 2 dan seterusnya. Terus my list.remove 1. Berarti yang dihapus adalah angka satu yang pertama ini ya. Ketika di print my list, maka 01 ini akan hilang. Langsung kita ke yang satu ini nih. 01, 2 dan seterusnya ya. Ini menggunakan function eh, remove ya. Jadi silakan dipraktikkan. Berikutnya ada function pop ya. Kalau function pop ini akan menghapus data indeks tertentu ya. Jadi yang parameter yang dimasukkan di sini adalah indeks yang akan kita hapus ya. Contoh di sini mylist 0112 dan seterusnya indeks yang ke 0 berarti yang dihapus adalah angka yang pertama itu angka 0 kebetulan ya. Kalau angka yang pertamanya adalah 100 maka ini yang akan dihapus gitu ya menggunakan function pop. If there is no index, kalau tidak ada indeks yang akan dihapus di dalam kurung ini, maka yang dihapus adalah indeks yang terakhir, ya, elemen yang terakhir yang akan dihapus. Seperti dot pop ini tidak ada angkanya di sini, maka yang dihapus adalah angka keempat, ya, bukan angka 4 yang dihapus. Removing non-existing element. You cannot remove an element that does not exist in a list. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus ternyata empty list atau listnya itu kosong ya, pasti akan terjadi error ya. Tugas. Tuliskan sebuah program Python yang akan menyimpan warna warna pelangi dalam sebuah list ya. Warna pelangi itu apa? Mejiku hibiniu ya, itu simpan merah, meji merah, jingga kuning dan seterusnya ya. Warna-warna pelangi simpan dalam sebuah list. Ask the user to enter which color they would like to remove. Tanya kepada atau minta kepada user untuk menuliskan warna yang akan dihapus. Lalu setelah itu remove this element. Nah, hapus warna yang diminta oleh user tadi dari sebuah list dan tampilkan isi list setelah warna tersebut dihapus. Ya, ini jadi soal nomor 2 untuk UAS. Silakan dikerjakan. Oke, cukup. Terima kasih.